Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naima Fitriani dari kelas 11 MIPA 1. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan materi presentasi yang berjudul Pemanasan Global. Sebelum saya membahas materi, izinkan saya untuk memperkenalkan materi apa saja yang akan dibahas. Yang pertama yaitu pengertian pemanasan global. Yang kedua, penyebab pemanasan global. Yang ketiga, dampak pemanasan global. Yang keempat, upaya penanggulangan pemanasan global. Dan yang terakhir, kesimpulan. Apa itu pemanasan global? Pemanasan global adalah suatu bentuk ketidakseimbangan ekosistem di bumi akibat terjadinya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer laut dan daratan di bumi. Ketidakseimbangan ekosistem di bumi ini juga ditandai dengan meningkatnya populasi dunia dari tahun ke tahun. Populasi masyarakat dunia yang terus bertambah pada saat ini tidak dapat dipisahkan dari perkembangan teknologi, ekonomi, dan budaya masyarakat dunia. Penyebab pemanasan global. Di sini saya memberikan dua contoh. Yang pertama yaitu penebangan hutan. Penebangan hutan digunakan sebagai lahan pertanian atau peternakan, atau untuk alasan lain yang menyebabkan emisi. Ketika ditebang, pohon melepaskan karbon yang telah mereka simpan. Di sisi lain, hutan menyerap karbon dioksida. Jika hutan dihancurkan, kemampuan alam untuk melindungi atmosfer dari emisi juga mulai berkurang. Contoh yang kedua yaitu penggunaan listrik berlebih. Hal lain juga yang menyebabkan pemanasan global yaitu penggunaan listrik berlebih. Boros listrik bisa menyebabkan pemanasan global karena dalam pembuatannya, listrik membutuhkan pembakaran batu bara. Pembakaran batu bara yang terus-menerus akan menyebabkan pemanasan global. Setelah itu, apa aja sih dampak dari pemanasan global? Yang pertama yaitu dampak pemanasan global terhadap manusia. Aktivitas manusia memiliki andil sangat besar terhadap pemanasan global. Teknologi yang diciptakan manusia untuk mempermudah aktivitas menjadi bumerang bagi manusia sendiri. Pemanasan global ini menyebabkan banyaknya penyakit dan wabah di bumi ini. Contoh yang kedua yaitu dampak pemanasan global terhadap pertanian. Pemanasan global juga berdampak terhadap sektor pertanian. Produksi pertanian sering tidak dapat diprediksi karena perubahan cuaca dan musim yang tidak menentu. Akibatnya, pertumbuhan tanaman terganggu dan dapat menurunkan hasil produksi pertanian. Pemanasan global juga menimbulkan kejadian cuaca yang ekstrim, misal banjir, hujan deras beberapa hari, dan kekeringan yang panjang. Hal ini menyebabkan kerusakan tanaman pertanian. Setelah itu, apa saja sih upaya penanggulangan pemanasan global? Contohnya yaitu yang pertama penghematan energi. Manusia banyak menggunakan energi berupa bahan bakar fosil untuk keperluan hidupnya. Padahal, bahan bakar fosil banyak menyuplai gas rumah kaca sehingga menyebabkan terjadinya pemanasan global. Oleh karena itu, dibutuhkan penghematan energi dalam kehidupan manusia. Contoh yang selanjutnya yaitu pencegahan kerusakan hutan. Kerusakan hutan merupakan penyebab terjadinya bencana alam dan terjadinya pemanasan global. Oleh karena itu, perlu diatasi dengan penanaman kembali hutan yang gundul, memberlakukan sistem tebang pilih, memberlakukan sistem hukum yang ketat terhadap penebangan liar, dan membatasi jumlah pohon yang akan ditebang. Contoh lainnya yaitu mematikan lampu ketika tidak digunakan, contoh pada siang hari. Selanjutnya yaitu memakai lampu hemat energi. Contoh yang selanjutnya yang terakhir juga menggunakan elektronik secara bijaksana. Dari penjelasan di atas juga dapat diambil kesimpulan bahwa pemanasan global terjadi akibat aktivitas manusialah yang memiliki kontribusi paling besar terhadap terjadinya pemanasan global. Kita harus menyadari bahwa apa yang bermanfaat bagi kita belum tentu juga baik untuk lingkungan. Namun, kita dapat mengurangi dampak dari pemanasan global tersebut dengan beberapa cara.
seperti mengurangi penggunaan bahan bakar fosil, mencegah penebangan pohon secara sembarangan, menghemat penggunaan listrik, atau menerapkan kebiasaan reduce, reuse, dan recycle. Terima kasih telah mendengarkan materi yang saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi saya sendiri dan untuk kalian yang menonton. Terima kasih. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.